Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pemirsa, khususnya mahasiswa S2 Hukum Keluarga Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada video ini saya akan membahas tentang nilai-nilai sosial dan interaksinya dengan hukum keluarga. Saudara sekalian, nilai sosial atau dalam bahasa Inggris disebut dengan social value. Nah, apa yang dimaksud dengan nilai sosial? Apa bedanya dengan norma sosial? Nah, norma sosial atau kaidah sosial sudah saya bahas di video lain sebelum ini, yaitu pedoman berperilaku tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan. Nah, itu intinya jadi pedoman berperilaku konkret. Orang tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Nah, itu panduan berperilaku. Nah, kemudian norma sosial atau kaidah sosial itu sangat erat kaitannya dengan nilai sosial. Nilai itu adalah sesuatu yang abstrak. Abstrak itu dalam arti tidak tidak konkret, tidak bisa didetek, dibaca atau dijelaskan secara tidak bisa ditunjukkan ini loh nilai sosial. Melainkan merupakan sesuatu yang ada di alam ide. Nah, berkaitan dengan pengertian nilai sosial, maka perlu kita mengutip atau merujuk pendapat para pakar. Dalam hal ini saya akan mengutip dua pakar. Yang pertama adalah Kimball Young. Menurutnya, nilai sosial adalah asumsi yang abstrak dan seringkali tidak disadari tentang apa yang baik dan benar dan apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Nah, maka di sini ada 3 kata kunci. Apa yang dianggap baik, apa yang dianggap benar, dan apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Nah, saya dianggap melakukan satu kesalahan, berarti misalnya ya, saya berbicara dengan nada keras kepada orang yang lebih tua, nadanya tinggi. Orang akan menganggap saya buruk, saya salah. Kenapa begitu? Artinya apa? Artinya ada yang sebaliknya. Kalau saya mau disebut baik, maka saya harusnya melakukan hal yang sebaliknya. Berbicara kepada orang yang lebih tua dengan nada yang lemah lembut. Nah, maka berbicara lemah lembut adalah hal yang baik. Berbicara kasar kepada orang yang lebih tua adalah buruk. Nah, kemudian buruk itu ya salah. Nah, apa yang baik dan salah, kemudian apa yang baik dan buruk, apa yang benar dan salah, dan kemudian apa yang penting dan tidak penting. Penting, baik, dan benar. Nah, maka sering kita mendapati, saya yakin Anda juga sama ya dengan saya, di masyarakat sering menjumpai orang dikomentari orang lain. Kenapa? Karena melakukan sesuatu yang dianggap tidak baik. Nah, kemudian ada juga orang dikomentari baik, dipuji, diapresiasi karena dia dianggap melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, sesuatu yang penting. Nah, maka sekali lagi, apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang penting itu kata kunci dari pengertian Kimball Young. Sebaliknya, tentu saja apa yang salah, apa yang buruk, dan apa yang tidak penting.
Nah, dalam hal ini Kim Bal-yang tadi juga menyebutkan bahwa 3 hal itu ada dalam asumsi yang abstrak dan seringkali tidak disadari. Tidak disadari artinya apa? Artinya kadang-kadang orang tidak menyadari bahwa dia melakukan satu kesalahan. Sampai pada satu saat dia ditegur atau dirasani atau dikucilkan oleh orang lain, dia baru menyadari bahwa oh di sini sebaiknya begitu. Misalnya ada seorang pendatang dari kota tinggal di sebuah desa yang karakteristiknya antara kota dengan desa tempat dia tinggal itu sangat berbeda. Nah, di kota dia biasa menutup rumah sepanjang hari, sepanjang minggu, pintu tidak pernah dibuka, gerbang tidak pernah dibuka, kemudian keluar rumah selalu sudah pakai helm, tidak pernah menyapa orang, dan itu dia merasa yang seperti itu sudah tepat. Nah, tetapi ketika di desa dia berlaku seperti itu, kemudian dirasani, kemudian ada yang komentar, mungkin disindir ya, ketika ada suatu pertemuan dia disindir, itu yang si paling kota, yang rumahnya nggak pernah dibuka, yang nggak pernah mau dikunjungi tetangga, misalnya seperti itu. Nah, dia baru menyadari, oh aku salah ya selama ini menutup gerbang terus, nggak pernah buka sama sekali. Nah, padahal menurut dia pengalaman hidupnya di kota menunjukkan bahwa itu bukan masalah, tetapi ketika dia pindah ke desa itu menjadi masalah. Dan kalau ditanya di mana kita bisa menemukan asumsi tentang baik benar, salah buruk, penting tidak penting itu, nah maka sulit menunjukkan karena sumbernya tidak ada. Biasanya sumbernya itu ya tidak tertulis karena namanya juga abstrak. Kemudian pengertian dari nilai sosial menurut Suryono Sukanto, sosiolog dari UI, adalah konsepsi abstrak di dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nah, jadi kuncinya apa yang baik dan apa yang buruk. Kemudian sama dengan Kim Bal-yang, Profesor Suryono Sukanto juga menyebutkan bahwa nilai sosial adalah konsepsi yang abstrak. Nah, demikian definisi. Kemudian kita akan membahas tentang karakteristik dari nilai-nilai sosial. Yang pertama, nilai sosial itu diperoleh dari interaksi sosial. Artinya bukan bawaan lahir. Orang dari lahir belum tahu mana yang oleh masyarakat dianggap baik, mana yang dianggap buruk, mana yang salah, mana yang benar, mana yang penting, mana yang tidak penting. Itu tidak mengetahui dengan sendirinya, semacam dapat wahyu, tidak. Melainkan dia tahu ketika berinteraksi dengan masyarakat. Saya misalnya pergi ke kondangan, kemudian pakai baju daster misalnya, kemudian ada yang menegur, masa Allah, aneh atau ditertawakan ya, bukan dikomentari, ditertawakan misalnya. Nah, ketika ditertawakan dan banyak orang menatap dengan aneh, atau ada yang menahan tawa dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa kita melakukan sesuatu yang dianggap salah, melakukan sesuatu yang dianggap buruk. Nah, sebaliknya, kemarin waktu ada pernikahan seorang selebriti, ada 2 bridesmaid atau pengiring pengantin yang dihujat dan digunjingkan oleh netizen. Yang pertama adalah pengiring pengantin perempuan yang menggunakan mahkota. Nah, ini dianggap melakukan kesalahan karena dianggap mau menyaingi pengantin.
mahkota adalah simbol dari kemewahan, keanggunan, pusat perhatian. Nah, ini kemudian ada pengiring pengantin yang memakai mahkota. Ya, dia dihujat. Artinya apa? Artinya oleh masyarakat dia dianggap melakukan kesalahan. Kalau kita telusuri dari di dalam masyarakat manapun, ya tidak ada aturan jelas tentang larangan memakai mahkota bagi pengiring pengantin. Itu tidak ada. Tetapi ketika ada yang melakukan, itu dianggap sebagai kesalahan. Ada juga satu pengiring pengantin lainnya yang memakai baju dengan belahan dada terlalu rendah sehingga memperlihatkan sebagian payudaranya. Nah, dia juga dihujat, dianggap melakukan satu kesalahan, terlalu mengekspos area pribadinya, terlalu cari perhatian, terlalu percaya diri, dan tidak menghormati pengantin. Nah, ini bisa diketahui, salah benar ini bisa diketahui dari reaksi masyarakat setelah melihat mereka. Yang aslinya, kalau kita cari di buku-buku, di undang-undang, di teori manapun, ya tidak ada aturan baku yang melarang pemakaian mahkota maupun melarang pemakaian baju seperti yang dikenakan oleh dua pengiring pengantin itu. Nah, itu contohnya ya, dengan berinteraksi secara sosial, mereka mengupload di media sosial lalu dikomentari oleh warganet, maka jadi tahu bahwa dua hal yang tadi dilakukan itu adalah perbuatan yang oleh masyarakat dianggap salah dan buruk. Nah, dalam hal ini apa yang salah, apa yang baik, dan apa yang buruk itu timbul karena interaksi sosial, karena pergaulan. Ya, jadi bisa saja pergaulan sekarang, era sekarang, menyebut bahwa satu perbuatan itu baik, tapi 10 tahun yang akan datang akan menjadi buruk atau sebaliknya. Kemudian diwariskan melalui proses belajar. Jadi kita anggota masyarakat tahu mana yang baik dan buruk, mana yang salah dan benar, mana yang penting dan tidak penting. Itu belajar dari orang-orang di sekitar kita, baik orang-orang yang berfungsi mengedukasi kita seperti orang tua dan guru, maupun orang-orang yang secara alamiah bergaul dengan kita bukan dalam kapasitas sebagai pengajar, pendidik, pembimbing, atau sejenisnya. Nah, jadi kalau dari orang tua, guru, pembimbing, mentor, dan sebagainya, kita diberitahu secara sengaja. Mereka secara sengaja memberitahu apa yang baik dan buruk. Tapi ada juga orang-orang yang memberitahu kita tentang apa yang baik dan buruk itu bukan karena proses belajar secara formal, bukan karena proses pembimbingan, melainkan karena reaksi ketika bergaul dengan kita. Misalnya kita pergi ke satu pertemuan, kemudian begitu sampai di sana banyak orang yang tadinya berkumpul, kita dekati, lalu mereka semua satu persatu bubar. Nah, kenapa ya? Kok semuanya meninggalkan aku? Apa yang salah dengan aku? Nah, kemudian bisa saja kemudian direnungkan, aku ada masalah apa? Nah, ternyata ditemukan misalnya masalahnya adalah pada dia bau badannya mengganggu yang lain, sehingga yang lain tidak tahan berada di dekatnya. Nah, dalam hal ini maka dia disebut melakukan satu kesalahan, yaitu pergi ke pertemuan tanpa memakai misalnya deodoran, tanpa mengantisipasi bau badannya agar tidak mengganggu orang lain. Nah, mengganggu orang lain dengan bau badan kita adalah sesuatu yang buruk.
Kemudian karakteristik yang lain adalah merupakan sarana untuk mencapai cita-cita masyarakat. Ya, setiap masyarakat memiliki cita-cita. Pada umumnya cita-cita masyarakat itu adalah tentram, aman, sentosa, nyaman, sejahtera, dan sebagainya. Nah, apa yang baik dan buruk, apa yang benar dan salah, apa yang penting dan tidak penting itu juga dikonsepsikan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat. Masyarakat ingin aman, tentram, sentosa. Nah, maka perbuatan-perbuatan yang bisa mengganggu terwujudnya cita-cita ini dianggap sebagai perbuatan yang tidak baik. Nah, misalnya ini mencuri. Mencuri itu dianggap salah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan cita-cita masyarakat. Kemudian berbeda antara masyarakat satu dengan masyarakat lain. Ya, satu masyarakat, satu desa dengan desa lain, satu pesantren dengan pesantren lain, satu kampus dengan kampus lain itu bisa memiliki nilai-nilai sosial yang berbeda. Nah, maka misalnya di pesantren tertentu yang dianggap penting adalah nilai perjuangan, nilai kerja keras. Maka mereka kemudian menggunakan slogan manjada wajada. Barang siapa bekerja keras, berusaha, dia akan menemukan keberhasilan. Nah, tapi di pesantren lain bisa jadi berbeda. Yang dikembangkan adalah man sobaro zofiro. Barang siapa bersabar, maka akan beruntung. Nah, kata-kata sabar dan kerja keras sebenarnya tidak bertentangan, tapi kadang-kadang dipakai maknai berbeda. Kerja keras itu ya aktif, kalau sabar itu pasif. Nah, padahal tidak juga. Tetapi pemaknaan orang bisa begitu. Kemudian di satu pesantren dikembangkan namanya barokah. Barokah yang diwujudkan dalam bentuk ketaatan kepada kiai. Nah, maka di pesantren ini biasanya ketaatan itu ya sami'na wa ata'na. Apa yang dikatakan atau diperintahkan oleh kiai dan keluarganya harus diikuti, didengarkan dan diikuti. Meskipun dia tidak menganggap itu benar, ya diikuti saja. Nah, karena apa? Karena barokah itu penting. Barokah itu munculnya dari ketaatan. Misalnya seperti itu. Yang itu maksud saya adalah antara satu pesantren dengan pesantren lain berbeda, dikarenakan ada juga pesantren yang tidak menekankan ketaatan. Bahkan ada yang secara konfrontatif, ya, saya pernah baca itu di TikTok, menyimak maksud saya, ada yang sengaja melawan tradisi yang terlalu dianggap terlalu taat itu dengan tradisi baru versi mereka. Misalnya ketika melewati kiai, ustadz dan sejenisnya, tidak ada tradisi membungkukkan badan. Menurut mereka membungkukkan badan itu adalah bentuk penghambaan kepada manusia dan itu salah menurut mereka. Nah, sedangkan di pesantren lain membungkukkan badan bahkan berjalan dengan lutut itu adalah bentuk rasa tawadu atau menghormati guru yang telah memberikan ilmunya. Nah, maka apa yang benar, baik, salah, buruk itu bisa beda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Kemudian memberikan dampak yang berbeda bagi tindakan yang bersangkutan. Jadi dampak itu, kalau kita melakukan sesuatu yang benar, maka orang akan memperlakukan kita secara normal, secara wajar. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang dianggap salah, buruk, maka kita juga akan menerima dampak yang berbeda. Nah, kemudian mempengaruhi kepribadian individu sebagai anggota masyarakat. Kita sebagai warga UIN 1 dengan nilai-nilai sosial tertentu akan memiliki kepribadian yang berbeda dengan warga dari kampus lain yang memiliki nilai-nilai sosial yang berbeda. Itu sudah itu bisa dibuktikan, misalnya Anda bertemu dengan mahasiswa S2 dari kampus yang berorientasi pada
teknologi digital, di mana mereka tidak berbasis keagamaan, tidak berbasis kebudayaan, tapi internasional. Yang mereka kembangkan adalah international value. Nah, maka kepribadiannya, perilakunya, kemudian gayanya itu juga bisa berbeda. Nah, kemudian saya akan sumber dari nilai-nilai sosial itu bermacam-macam. Ada kepercayaan lokal atau mitos, kemudian penafsiran teks agama, pengalaman empiris atau pengalaman nyata masyarakat setempat, bisa juga pengetahuan lokal. Nah, kemudian sekarang kita masuk pada kaitan antara nilai-nilai sosial dengan hukum keluarga, atau interaksi antara nilai-nilai sosial dengan hukum keluarga. Menurut saya nilai-nilai sosial itu ada yang sifatnya mendukung terwujudnya hukum keluarga atau selaras, ada juga yang merongrong undermine atau tidak sejalan, bahkan bertentangan dengan hukum keluarga. Maksudnya, apa yang sudah diatur di dalam hukum keluarga diberlakukan oleh pemerintah, ada kalanya itu sejalan dengan nilai-nilai sosial, sehingga mudah diwujudkan, hukum menjadi lebih efektif, mudah ditegakkan, mudah dilaksanakan. Tapi ada juga nilai-nilai sosial yang sifatnya mengurangi atau bertentangan dengan isi dari hukum keluarga, sehingga dampaknya adalah pengaturan hukum keluarga yang sudah diberlakukan oleh pemerintah itu menjadi sulit dilaksanakan. Termasuk di dalamnya adalah hak dan kewajiban, implementasi hak dan kewajiban. Seseorang memiliki hak, seorang suami, seorang istri, seorang anak memiliki hak di dalam masyarakat menurut undang-undang perkawinan, menurut kompilasi hukum Islam. Nah, tetapi menjadi tidak bisa direalisasikan hak itu, tidak bisa dinikmati hak itu karena terhambat oleh nilai-nilai sosial tertentu. Nah, ada juga nilai sosial yang sifatnya ambigu. Ambigu itu ya kadang mendukung, kadang merongrong, kadang dipahami sebagai menguatkan, kadang-kadang di pemahaman yang timbul dari nilai-nilai itu menjadi menghambat. Saya mulai dari persoalan perkawinan atau pernikahan. Saudara sekalian, di Undang-Undang Perkawinan yang terbaru yang disahkan pada tahun 2019, yang merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi, batas minimal usia nikah bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Nah, tetapi tidak semua orang bisa menikah setelah 19 tahun, setelah berusia 19 tahun, dikarenakan ada nilai-nilai sosial yang menghambatnya. Nah, apa saja? Saya membaca dari beberapa jurnal, saya rangkum. Yang pertama adalah di masyarakat tertentu, saya tidak sebutkan, tapi nanti kalian bisa ya menelusuri, saya kirimkan linknya. Menjadi perawan tua adalah hal yang buruk dan memalukan. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa dia tidak laku, tidak menarik. Nah, perawan tua itu ukurannya berapa? Nah, ini yang beda-beda. Ada perawan tua itu 25 tahun ke atas. Nah, tapi ada juga masyarakat yang menganggap bahwa 17 tahun itu sudah termasuk tua. Nah, dari anggapan ini bahwa menjadi perawan tua adalah hal yang buruk dan memalukan, maka di beberapa masyarakat lahirlah praktek perjodohan paksa, di mana anak perempuan diharuskan menikah. Nah, menikah karena apa? Karena usianya sudah tua dalam tanda petik. Nah, kemudian pernikahan ini seringkali juga perjodohan paksa ini
menjadikan anak itu selain harus menikah di bawah usia minimal, dia juga harus menikah dengan laki-laki yang bukan pilihan dia, dan juga dia akan kehilangan hak untuk belajar di sekolah. Kemarin di Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang saya ikuti di Jepara, masalah ini dibahas dengan cukup mendalam tentang pemaksaan perkawinan. Nah, dari forum yang saya ikuti banyak sekali faktor-faktor sosial, nilai sosial yang menjadikan hidupnya atau langgengnya praktek pemaksaan perkawinan, praktek kawin usia anak, termasuk kawin paksa yang berlangsung di masyarakat. Nah, itu tadi perawan tua. Yang kedua, di masyarakat tertentu ada nilai sosial yang menyebutkan bahwa seorang perempuan yang sudah dibawa pergi oleh seorang laki-laki harus harus dinikahi. Kalau tidak, maka itu sama dengan menghina keluarga perempuan. Nah, membawa pergi itu maksudnya bisa pacaran sampai malam, misalnya sore membawa pergi, malamnya tengah malam baru dipulangkan. Nah, ini bagi mereka masyarakat setempat dianggap sebagai sesuatu yang sangat jelek, sangat tidak pantas, sangat tidak baik. Nah, maka untuk mereparasi ya, dan memalukan, menghina, maka untuk memulihkan agar tidak bernilai menghina, maka mereka harus menikah. Nah, ini sering terjadi pada remaja yang pacaran. Remaja itu ya belum 18 tahun, belum memasuki usia nikah, tetapi karena adat nilai sosial setempat menganggap bahwa pulang malam bersama laki-laki adalah hal yang sangat buruk, maka mereka harus menikah. Terjadilah kawin usia anak, di mana sebenarnya anak-anak ini tidak siap untuk menikah. Kemudian ada juga di masyarakat tertentu menolak lamaran laki-laki akan mempersulit memperoleh jodoh bagi perempuan. Nah, ironisnya ada laki-laki yang melamar anak perempuan yang masih sangat muda, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun. Sehingga karena ada nilai sosial semacam ini, menolak lamaran laki-laki itu adalah hal yang salah. Jangan pernah menolak lamaran laki-laki. Salah kalau kita menolak. Kenapa? Karena nanti bisa berakibat sulit jodoh. Nah, akhirnya banyak perempuan terpaksa menikah karena sudah ada yang melamar. Nah, kemudian ada lagi, lebih baik nikah muda daripada zina. Di beberapa daerah, bahkan tidak hanya di desa-desa ya, di kota, di perguruan tinggi, di sekolah-sekolah, di media sosial maksud saya, itu ada yang mengkampanyekan kawin muda. Mereka menganggap kawin muda adalah pilihan yang sangat baik, lalu menyandingkan dengan zina, dengan pacaran. Pacaran adalah zina, sedangkan menikah adalah menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan. Maka lebih baik nikah muda daripada zina. Nah, ini merupakan nilai sosial yang bersumber dari menggunakan istilah agama. Akan tetapi menurut saya ini dalam prakteknya banyak digunakan oleh remaja-remaja yang sebenarnya belum saatnya menikah, menjadi punya fantasi, punya khayalan yang berlebihan indahnya tentang pernikahan dan tidak realistis. Akibat dari nilai ini, maka banyak anak muda yang memaksa orang tuanya mau nikah muda, masih SMA sudah nikah, masih 16 tahun, karena sudah
punya pacar, takut berbuat zina, akhirnya maksa minta nikah. Dan orang tua juga di beberapa daerah, saya tadi juga membaca di Republika, di Detikom, ada sementara desa di sebuah provinsi itu yang menyebutkan bahwa orang tua juga sangat resah kalau anaknya sudah punya pacar, sehingga mereka kemudian menyuruh anaknya untuk segera menikah walaupun usianya belum sesuai dengan undang-undang. Nah, ini adalah beberapa nilai sosial yang menjadikan hak untuk atau menjadikan pengaturan dalam hukum keluarga itu sulit terlaksana. Kemudian setelah berbicara tentang perkawinan anak, saya juga akan membahas tentang pemaksaan perkawinan. Pemaksaan perkawinan sampai hari ini masih banyak terjadi. Data dari Komnas Perempuan menyebutkan, saya lupa angkanya, tetapi perkawinan paksa, menikah karena dipaksa, terpaksa, itu masih banyak prakteknya. Artinya apa? Artinya kalau kita bandingkan dengan hukum keluarga, di mana setiap orang harus menikah dengan persetujuan sendiri, persetujuan bebas, kehendak bebas, maka ini merupakan tidak sesuai dengan hukum keluarga. Apa saja nilai sosial yang berkaitan dengan pemaksaan perkawinan? Nah, yang pertama adalah anak yang baik adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, berbakti dalam konteks ini kadang-kadang ditafsirkan sangat luas sampai melanggar hak pribadi. Berbakti dalam hal ini termasuk menerima dipaksa menikah. Nah, maka lahirlah praktek pemaksaan kawin paksa demi menyenangkan orang tua, lalu anaknya sebenarnya tidak mau tetapi terpaksa mau karena tuntutan untuk berbakti kepada orang tua. Kemudian di sebuah jurnal saya juga mendapatkan bahan bahwa di satu suku di Indonesia ada nilai sosial yang menyebutkan bahwa menikah dengan sepupu lebih baik daripada menikah dengan orang yang bukan sepupu. Nah, maksudnya adalah mereka menyebutkan seperti ini karena dengan menikah dengan sepupu maka harta dari keluarga mereka akan terus terjaga, tidak beralih kepada orang lain. Nah, karena di masyarakat ini seorang laki-laki yang menikahi perempuan harus membayar mahar, uang yang sangat banyak. Nah, mereka merasa sayang kalau nikahnya dengan bukan kerabat, karena nanti berarti uangnya berpindah keluar dari ikatan kerabat. Nah, maka dalam rangka menjaga harta agar tetap menjadi milik kerabat, menikah dengan sepupu itu lebih baik. Nah, dari sinilah sering lahir perkawinan paksa di mana orang tua tidak merestui anaknya menikah kalau bukan dengan sepupunya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah lebih baik anak lahir dari ayah pemerkosa daripada lahir tanpa ayah. Nah, banyak masyarakat menganggap bahwa anak lahir tanpa ayah itu adalah sesuatu yang sangat buruk, salah, dan memalukan. Termasuk ini disematkan kepada perempuan korban perkosaan yang hamil. Nah, maka perempuan korban perkosaan itu banyak yang kemudian dipaksa menikah dengan pemerkosanya, di mana sebenarnya dia sangat tidak suka, dia benci, dia trauma, dia marah dan sebagainya. Tetapi tidak bisa berbuat lain karena orang-orang di sekitarnya menganggap bahwa menikahkan dia dengan ayah biologis dari anak yang dikandungnya itu sebagai sesuatu yang paling baik dan paling benar. Dalam hal ini, suara kehendak bebas si perempuan yang sedang hamil itu karena perkosaan menjadi tidak bisa dinikmati. Dia tidak bisa melahirkan tanpa ayah atau menikah dengan orang yang tidak memperkosanya. Nah, ini adalah nilai-nilai sosial yang menyudutkan
perempuan korban perkosaan sehingga harus menikah dengan pemerkosanya. Kemudian perceraian. Di masyarakat tertentu ini di Pulau Sumatera, saya baca di jurnal, perceraian adalah hal yang sangat memalukan. Jangan sampai terjadi. Nah, walaupun istri mengalami KDRT, sangat buruk kalau dia menggugat cerai. Nah, tapi kalau diceraikan, mereka menganggap itu sudah takdir. Kalau menggugat cerai, itu dianggap sesuatu yang memalukan dan salah. Nah, maka banyak perempuan di suku ini yang memilih tetap menjadi istri meskipun rumah tangganya tidak bahagia, meskipun dia tidak bahagia dengan suaminya. Nah, ada di masyarakat yang lain, bukan di jurnal ini ya, ini di tempat lain lagi. Saya tahu dari hasil konseling keluarga, ada banyak istri yang tidak berani menggugat cerai suaminya meskipun dia berada dalam situasi perkawinan yang sangat buruk, dikarenakan banyak orang yang menakut-nakuti dia, kalau kamu menggugat cerai maka kamu tidak akan mencium aroma surga, tidak mencium wanginya surga. Nah, ini satu nilai sosial yang lahir dari penafsiran hadis. Nah, sehingga perempuan yang menggugat cerai dianggap tidak akan mencium bau surga tanpa peduli apa yang membuat dia ingin bercerai. Kemudian yang kedua, menjadi janda adalah aib, maka mempertahankan pihak pernikahan walau tidak cocok adalah hal yang lebih baik. Nah, banyak sekali orang tidak mau menikah, tidak mau bercerai, bertahan dalam perkawinan yang buruk, bertahan menjadi korban KDRT karena dia tahu nanti kalau dia jadi janda maka akan banyak diskriminasi yang ditujukan padanya, akan banyak prasangka buruk yang ditujukan padanya, akan banyak fitnah yang ditujukan kepadanya. Nah, maka banyak orang yang tidak kuat, takut menghadapi realitas seperti ini karena tadi itu tidak berani menanggung resikonya, karena real di masyarakat memang ada diskriminasi terhadap janda, bukan kepada duda baik-baik saja. Kemudian menempati rumah suami setelah ditalak adalah salah dan memalukan. Nah, ini adalah hasil penelitian saya di sebuah suku, bahwa mereka setiap ada perempuan mendengar bahwa dia ditalak, maka langsung pergi mengemasi barangnya, pergi begitu saja, langsung pulang ke rumah orang tuanya. Nah, apa hubungannya dengan hukum keluarga? Hubungannya adalah undang-undang perkawinan, kemudian kompilasi hukum Islam itu mengatur hak-hak pasca cerai, juga mengatur bahwa perceraian yang sah adalah yang dilakukan di muka pengadilan. Nah, sementara yang dipraktekkan di masyarakat, sebagian dari perceraian itu adalah perceraian sepihak, diucapkan oleh suami, istri tidak memiliki kedudukan yang setara dalam proses itu, tidak bisa mendengarkan, tidak bisa melakukan upaya untuk mempertahankan rumah tangga, tidak bisa didengar kesaksiannya, tidak bisa mempertahankan haknya sebagai istri tertalak. Nah, karena di dalam kompilasi hukum Islam jelas istri yang tertalak mendapatkan beberapa hak. Nah, seperti hak kompensasi atau mut'ah, hak masa iddah dan sebagainya. Tetapi ada masyarakat yang memberlakukan nilai sosial bahwa menempati rumah suami yang sudah mentalak dia adalah sesuatu yang buruk, salah dan memalukan. Nah, kemudian kaitannya dengan pekerjaan domestik. Ini salah satu hasil penelitian saya waktu S2. Ada sebuah masyarakat yang menyebutkan bahwa laki-laki yang melakukan pekerjaan rumah tangga itu harga dirinya turun. Artinya salah kalau ada laki-laki mengerjakan urusan rumah tangga. Dia salah karena tidak bisa mempertahankan harga dirinya, istrinya juga salah karena sudah menindas.
Nah, ini kaitannya dengan hukum keluarga tentang kedudukan yang setara antara suami dan istri. Yang setara di sini artinya keduanya sebenarnya memiliki hak untuk bermusyawarah menentukan pembagian peran. Nah, menentukan pembagian peran bisa saja sepasang suami istri membagi peran domestik, sebagian dikerjakan suami, sebagian dikerjakan istri. Tetapi nilai-nilai sosial tertentu di masyarakat tertentu tidak memungkinkan untuk melakukan ini. Karena melihat seorang suami menjemur pakaian misalnya, orang lain akan bereaksi negatif. Yang itu bisa diartikan bahwa laki-laki ini tertindas. Nah, maka banyak orang atau suami kemudian tidak mau melakukan pekerjaan rumah tangga karena tidak enak dengan tetangganya. Nah, ada dalam penelitian saya yang mengatakan saya sering mengerjakan urusan rumah tangga tetapi yang tidak kelihatan orang. Nah, maka kalau menjemur baju saya tidak mau. Beliau seorang tentara. Pernah beliau menyapu di halaman, semua tetangganya berkomentar betapa istrinya sangat tidak menghormati suaminya karena suaminya disuruh menyapu. Nah, maka dia tidak mau menyapu halaman, menjemur pakaian, mengepel teras. Beliau tidak mau. Beliau mau mencuci piring misalnya karena tetangganya tidak melihat. Kemudian yang kedua adalah istri yang tidak memasak atau tidak mengerjakan urusan domestik bukanlah istri yang baik. Nah, meskipun sepasang suami istri itu sudah membagi peran, misalnya istri perannya karena dia bekerja di luar rumah oleh suami boleh atau disepakati tidak mengerjakan pekerjaan rumah, tidak memasak misalnya. Nah, ini kadangkala kebebasan semacam ini tidak bisa mereka nikmati karena apa? Karena orang-orang di sekitarnya, terutama kerabat, mertua, tetangga itu akan mengomentari sebagai sesuatu yang buruk dan negatif. Kemudian mengeluhkan banyaknya beban rumah tangga atau komplain itu adalah hal yang buruk dan bentuk wujud dianggap kurang bersyukur. Nah, ini sering dialami oleh para istri ketika mereka ingin pembagian peran yang lebih adil, yang lebih setara, tidak bisa dikarenakan apa? Ada yang menyebut jadi istri tidak mau menjalankan kodratnya, jadi istri banyak mengeluhnya, tidak bersyukur sudah dikasih nafkah oleh suami. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah tentang poligami. Pengaturan poligami di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sudah sangat jelas bahwa alasan boleh berpoligami adalah satu, apabila suami atau apabila istri tidak dapat melahirkan keturunan, apabila ada syarat yang namanya syarat alternatif dan syarat kumulatif. Nah, harus ada izin, harus ada situasi di mana istri misalnya tidak bisa menjalankan kewajibannya. Nah, tetapi di masyarakat ada juga poligami yang terjadi karena nilai-nilai sosial mendorong ke arah situ, walaupun sebenarnya perkawinan dua orang ini tidak mengalami masalah yang dikategorikan sebagai alasan yang sah untuk berpoligami. Misalnya apa? Misalnya anak laki-laki adalah penerus keluarga. Sangat kasihan apabila sebuah keluarga tidak punya anak laki-laki. Nah, maka kalau seorang istri tidak mampu melahirkan anak laki-laki, suaminya lebih baik poligami. Lebih baik diceraikan atau poligami agar suami bisa punya keturunan laki-laki. Nah, ini terutama berlaku di suku atau masyarakat yang menganggap bahwa yang paternalistik, yang patrilineal maksud saya, yang menempatkan laki-laki sebagai penentu garis keturunan. Nah, mereka menganggap kalau tidak punya keturunan laki-laki maka terah atau nasab keluarga itu terputus.
Nah, dari hal ini beberapa praktek hukum keluarga di masyarakat itu kemudian ada praktek poligami karena istri tidak melahirkan keturunan laki-laki. Dalam hal ini istri dianggap gagal meneruskan terah keluarga. Kemudian ada lagi adalah nilai sosial yang mengatakan lebih baik poligami daripada berzina. Nah, ini sering terjadi pada laki-laki yang selingkuh. Dia tidak setia, kemudian untuk membenarkan ketidaksetiaannya itu, kemudian menggunakan kata-kata lebih baik poligami daripada berzina. Dan orang lain, masyarakat di sekitarnya kadang-kadang juga membenarkan ketidaksetiaan itu dengan alasan ini. Ya, daripada pacaran aja atau selingkuh ya kan lebih baik poligami, halal. Nah, tanpa mempedulikan prosedur hukum keluarga di mana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk berpoligami. Misalnya, istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri. Sedangkan istrinya mampu, tetapi karena suaminya sudah jatuh cinta kepada perempuan lain, maka menurut masyarakat setempat lebih baik poligami. Nah, artinya tidak didorong untuk kembali, untuk berkomitmen, untuk setia, melainkan dianggap benar dan baik ketika melakukan poligami. Nah, hal ini akan beresiko menghilangkan hak istri, di mana dia seharusnya tidak dipoligami karena tidak ada alasan yang sah, atau menjadikan dia tertekan untuk kemudian memberikan izin secara terpaksa. Demikian saudara sekalian, topik tentang interaksi antara nilai-nilai sosial dengan hukum keluarga sebagai bagian dari mata kuliah Sosiologi Hukum Keluarga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.